Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Dwi Aulia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup materi BIPA level A, B, C. Langsung saja, ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA terdiri atas 7 jenjang yang terperinci sebagai berikut. 1. BIPA mampu memahami dan menggunakan ungkapan konteks perkenalan diri dan pemenuhan kebutuhan konkret sehari-hari dan rutin dengan cara sederhana untuk berkomunikasi dengan mitra tutur yang kooperatif. Kedua, BIPA mampu mengungkapkan perasaan secara sederhana, mendeskripsikan lingkungan sekitar, dan mengkomunikasikan kebutuhan sehari-hari dan rutin. Yang ketiga, BIPA mampu mengungkapkan pengalaman, harapan, tujuan, dan rencana secara singkat dan koheren dengan disertai alasan dalam konteks kehidupan sehari-hari. 4. BIPA mampu melaporkan hasil pengamatan atas peristiwa dan mengungkapkan gagasan dalam topik bidangnya, baik konkret maupun abstrak, dengan cukup lancar tanpa kendala yang mengganggu pemahaman mitra tutur. Yang kelima, BIPA mampu memahami teks yang panjang dan rumit, serta mampu mengungkapkan gagasan dengan sudut pandang dalam topik yang beragam secara spontan dan lancar hampir tanpa kendala kecuali bidang keprofesian dan akademik. Yang keenam, BIPA mampu memahami teks yang panjang, rumit, dan mengandung makna tersirat serta mampu mengungkapkan gagasan dalam bahasa yang jelas, terstruktur, sistematis, terperinci secara spontan dan lancar sesuai dengan situasi tutur, keperluan sosial, dan keprofesian, kecuali dalam bidang akademik yang kompleks yakni karya ilmiah. Dan yang terakhir, BIPA mampu memahami informasi hampir semua bidang dengan mudah, mengungkapkan gagasan secara spontan, lancar, tepat, dengan membedakan nuansa-nuansa makna serta merekonstruksi argumen dan data dalam presentasi yang koheren. Menurut Hertiki 2017, pengajar BIPA menggunakan buku terbitan dari Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau PPSDK. Judul bukunya Sahabatku Indonesia, terdiri dari 6 level atau 6 tingkatan pembelajaran BIPA, yakni tingkatan dasar, level A1 dan A2, tingkat menengah level B1 dan B2, tingkat lanjut C1 dan C2. Langsung saja, tingkatan pertama yakni A1 dan A2, materi buku BIPA A1 yakni 1. Perkenalan, 2. Identitas diri, 3. Ciri-ciri fisik, 4. Keluarga, 5. Aktivitas sehari-hari, 6. Hobi, 7. Komunikasi, 8. Transportasi, dan yang ke-9 jual beli. Lalu, materi buku BIPA A2 yakni 1. Musim, 2. Pekerjaan, 3. Fasilitas umum, 4. Jual beli, 5. Hiburan, 6. Unit wisata, 7. Media komunikasi, 8. Jenjang pendidikan di Indonesia, 9. Budaya, dan yang terakhir 10. Teknologi. Jadi, penyusunan materi pada bahan ajar BIPA Sahabatku Indonesia ini pada tingkat dasar A1 dan A2 mengacu pada Common European Framework of Reference atau CEFR. Kedua tingkat tersebut memiliki 4 keterampilan berbahasa, yakni membaca, menulis, menyimak, dan berbicara, lalu kosakata dan tata bahasa. Buku tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 7 tahun 2017 tentang standar kelulusan SKL BIPA. Lanjut, tingkatan B1 dan B2. Materi buku B1 tingkat B1, 1. Harapan, doa, dan ucapan selamat, 2. Maksud, tujuan, dan persetujuan, 3. Ketika saya sakit, 4.
Cara melakukan sesuatu: 5. Kamu sedang apa? 6. Kejadian lampau. 7. Rencana di masa yang akan datang. 8. Hari yang berkesan. 9. Cerita sebelum tidur. 10. Bukuku dipinjam oleh siapa? 11. Mari berbelanja. Yang ke-12, mari bernyanyi. Lalu materi buku BIPA tingkat B2: 1. Profesi. 2. Sistem pemerintahan. 3. Surat resmi. 4. Pariwisata. 5. Tempat bersejarah. 6. Bernegosiasi. 7. Media. 8. Cerita rakyat. 9. Hari besar nasional. Dan yang 10. Tokoh nasional. CIFR menyatakan bahwa pembelajaran pada level B1 mampu menguasai materi sebagai berikut. 1. Memahami hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, pekerjaan, sekolah, atau topik yang berhubungan dengan hiburan. 2. Dapat menangani sebagian besar situasi perjalanan di daerah-daerah di mana bahasa digunakan. 3. Dapat menggunakan teks sederhana tentang topik yang menarik perhatian pribadi. 4. Menjelaskan pengalaman, peristiwa, mimpi, dan ambisi serta opini atau rencana secara singkat. Jadi kesimpulannya, pembelajaran pada BIPA level B1 ini, penutur asing dapat memahami, mengatasi kehidupan keseharian yang dilakukannya, dan pada level 1 ini, penutur asing juga dapat membuat karya tulisan yang sederhana. Lanjut, pada level B2, pembelajar dapat menguasai materi sebagai berikut. 1. Memahami ide-ide utama dari teks yang kompleks seperti karya teknis yang terkait dengan bidangnya. 2. Berinteraksi secara spontan tanpa terlalu banyak ketegangan baik untuk pelajar atau penutur asli. Yang ketiga, menghasilkan teks terperinci tentang berbagai subjek. Jadi, pada level B2 ini, pembelajar lebih memahami teks-teks yang kompleks dan lebih santai saat berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa sasaran. Lanjut, pada tingkatan akhir, yakni C1 dan C2, materi pada buku BIPA C1: 1. Proposal kegiatan. 2. Surat lamaran kerja. 3. Fenomena alam. 4. Masalah sosial. 5. Surat undangan. 6. Surat pribadi. 7. Kiat-kiat. 8. Teks ilmiah populer. 9. Biografi tokoh populer. Lalu materi buku BIPA tingkat C2: 1. Menawarkan jasa dan menanggapinya. 2. Berargumen. 3. Deskripsi tempat dan kegiatan. 4 laporan. 5 berita. 6 perintah dan sasaran. 7. Menelaah karya sastra. Jadi, pada tingkatan atau level terakhir ini, yakni C1 dan C2, materi yang diambil lebih rumit dan kompleks lagi dari sebelumnya. Jadi, diharapkan pembelajaran BIPA dapat menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan menguasai keterampilan berbahasa, yakni membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini banyak saya ambil dari skripsi dan jurnal ilmiah. Itulah pemaparan yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.